Terima kasih, Pastor Yongki. Sekali lagi, terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa membagi firman di BMC New York Worship from Home. Luar biasa suasana hari ini. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan, walaupun ada di tempat saya di sini, ya di ruangan saya, di ruangan studi saya. Nah, hari ini, saudara, saya ingin membagikan sebuah firman yang saya berdoa supaya bisa menguatkan kita semuanya di antara hari-hari ini, di mana suasana politik di Amerika, di Indonesia, walaupun di seluruh dunia, saudara, hampir begitu banyak gejolak-gejolak ya, saudara ya, goncangan-goncangan. Dan saudara, disitulah saudara kita mengalami banyak kecemasan, kadang kita mengalami banyak kekhawatiran oleh karena ketidakpastian, saudara, di depan mata. Dan hari ini, saudara, lewat firman, saya berdoa Roh Kudus bisa menguatkan kita semuanya di saat kita semua sama-sama, mentelusuri, right? Medan peperangan tersebut. Amin. Nah, hari ini saudara, oleh sebab itu saya ingin bagikan judul daripada firman adalah janganlah khawatir ya. Nah, sekali lagi tolong ke kanan kiri saudara atau bicara kepada diri sendiri, katakan kepada diri sendiri atau kepada sesama, janganlah khawatir. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara, ini dimulai di Matius pasal 6 ayat 25, di mana saudara di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dan saya ingin bacakan saudara ayat ini. Saudara, firman berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara, ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ayat 27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Nah, saudara di sini, saudara, Yesus sedang menanggapi, right, kekhawatiran atau kecemasan yang berujung kepada kecemasan yang berlebihan, right, or chronic anxiety. Ya, oleh sebab itu dalam bahasa Inggris ayat ini bunyinya don't be anxious. Nah, saudara, hal ini saudara banyak di antara kita mengalaminya. Di saat saudara kita ini mengalami banyak goncangan-goncangan dan ketidakpastian. Saudara kita sering bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya bisa mencukupi, right, kebutuhan sehari-hari saya. Jikalau saya masih harus terus memberi ke gereja perpuluhan, tetapi kondisi keuangan saya hari ini sedang lagi seret katanya. Right? Saya ini kurang ada pegangan, pegangan saya, karir saya, pekerjaan saya, ya tidak menentu. Dan oleh sebab itu kita menjadi sangat khawatir. Dan bagaimana supaya saya bisa hidup cukup untuk tidak perlu lagi khawatir dengan kebutuhan hari esok. Apalagi jika masa depan saya ya atau kondisi lingkungan saya sedang sangat tidak menentu. Bagaimana saya bisa menjamin hari esok saya dengan segala tindakan atau upaya-upaya saya? Apakah upaya saya ini cukup baik untuk bisa menentukan masa depan atau menjamin masa depan saya? Saudara, siapa setuju? Semuanya pergumulan-pergumulan ini kadang saudara memang membuat kita menjadi sangat khawatir dan kadang saudara menjadi sangat cemas untuk masa depan kita. Dan oleh sebab itu saudara, banyak di antara kita, right, di saat kita tertekan atau terperangkap di dalam pertanyaan ini, bagaimana saya bisa menjamin hari esok saya dengan semua atau segala perbuatan saya? Apakah segala perbuatan atau upaya saya cukup atau tidak? Walaupun saudara kita ini sudah bersiap-siap, right, sebaik mungkin. Tetapi saudara, banyak ada yang masih merasa takut. Dan seakan, saudara, seberapa upaya yang kita telah lakukan, seakan tidak cukup persiapannya. Nah, di MC New York, ingat ya, yang dipersoalkan di sini
bukanlah sikap untuk bersiap-siap untuk hari esok. Saudara, siapa setuju? Kita harus bersiap-siap untuk hari esok. Ya, kita selalu belajar di City Harvest Church. If you fail to prepare, you prepare to fail. Ya kan? Jadi kita harus memang bersiap-siap untuk hari esok. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah walaupun kita sudah bersiap-siap sebaik mungkin, right? Sebisa-bisanya kita mungkin. Tetapi kita masih saja nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur nyenyak. Kita masih merasa tidak tenang. Kita selalu merasa terperangkap di dalam ketakutan. Karena kita merasa bahwa seakan kita ini tidak cukup persiapannya. Sampai-sampai saudara, rasa takut tersebut menjelma menjadi kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Nah, saudara, disinilah Yesus dengan yakin berkata kepada kita di Matius pasal 6, 25, janganlah khawatir akan hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, sekilas waktu kita baca ayat ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, sekilas kalimat ini itu kadang memberi kita sebuah kesan bahwa Yesus ini adalah orang yang terlalu idealis dan kurang empati terhadap kita. Seolah-olah pada saat kita ini sedang merasa khawatir, saat kita sedang merasa cemas, dan pada saat kita membaca kalimat ini, janganlah khawatir akan hidupmu, kesannya adalah seolah-olah Yesus dengan nada cetus berkata kepada kita, ayolah, jangan cengeng, jangan khawatirlah. Itu adalah kesannya, ya kan ya? Jadi kesan kita adalah pada saat kita baca ayat ini, seakan ayat ini itu sedang boleh dibilang ya menegur dengan keras ya. Lu jangan cengeng lah. Ngapain sih khawatir? Saya ini sudah beberapa kali bilang kepada kalian, ya, Tuhan ini baik, dia pasti akan mencukupi segala kebutuhan kamu. Lu jangan cengeng lah. Stop untuk khawatir. Nah, saudara, sekilas ini adalah perasaan kita di saat Yesus berkata kepada muridnya lewat kalimat ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Tetapi saudara, yang saya ingin sampaikan kepada BMC New York adalah justru sebaliknya. Dia memiliki niat yang baik dan penuh kasih untuk membangun iman kita, bukan meremehkan pergumulan kekhawatiran kita. Dan saudara, dengan kalimat ini, justru dia sedang mengundang kita untuk bisa berpikir seperti apa yang dia sedang pikirkan. Dan dia sedang mengarahkan kita kepada sebuah arahan yang praktis untuk bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran kita. Dan oleh sebab itu hari ini kita ingin simak lebih dalam lagi bagaimana caranya kita bisa untuk jangan terlalu berlebihan khawatir. Amin. Nah, saudara, yang pertama saudara yang kita bisa harus pelajari. Dari sini kita bisa belajar kekhawatiran yang berlebihan justru menunjukkan siapa sebenarnya penguasa di kehidupan kita. Saudara, kekhawatiran yang berlebihan justru itu menunjukkan kepada kita siapa penguasa sebenarnya di kehidupan kita. Nah, saudara, selama ini saudara, kita semua sebagai umat Tuhan, penyembah Yesus, kita semua berpikir bahwa jikalau saya rajin untuk bergereja, rajin untuk menyembah Tuhan, Tuhan adalah penguasa di atas kehidupan saya. Tetapi apakah benar? Saudara, hal ini hanya bisa terbukti pada saat saudara kita terbentur dengan tekanan. Pada saat saudara kita sedang mengalami musibah atau krisis yang menekan iman kita. Dan saudara, disinilah saudara, Yesus sedang memperlihatkan kepada kita kekhawatiran yang berlebihan justru menunjukkan siapa penguasa sebenarnya di kehidupan kita. Nah, kenapa saudara saya bilang begitu? Kita lihat ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25. Sebelum saudara Yesus berkata kepada muridnya, janganlah khawatir. Saudara, perhatikan kalimat pertama di Matius 6:25 adalah, karena itu aku berkata kepadamu. Nah saudara, kata karena artinya adalah sebuah kelanjutan, ya, dan juga bentuk kesimpulan dari sebuah topik yang Yesus sedang bahas sebelumnya,
di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kita lihat di ayat 24. Jikalau kita simak, saudara, ayat 24, right? Apa yang Yesus sedang bicarakan kepada murid-muridnya? Saudara, ayat 24, Yesus sedang berkata kepada muridnya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dan saudara, Yesus di sini berkata, disinilah sumber kekhawatiran kalian. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, disinilah sumber daripada kekhawatiran kita. Kita ingin menyembah Tuhan, tetapi kita juga ingin menyembah Mamon. Tuhan bukanlah satu-satunya di kehidupan kita. Jadi saudara, kita mengabdi kepada Tuhan, tetapi secara bersamaan, right? Kita juga di balik pengabdian kita kepada Tuhan, kita juga apa? Menimbun harta benda karena kenapa? Kita tidak bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, saudara, kita mengabdi kepada dua Tuhan. Dan jikalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, Yesus di sini berkata, tidak mungkin kamu akan mengalami damai sejahtera sejati. Asal-usul kecemasan berawal dari kelirunya kita mengabdi, atau di mana kita menaruh iman, atau ketergantungan kita, yaitu saudara kita lebih pegang materi, harta benda, daripada kita percaya penuh kepada Tuhan. Nah, saudara, disinilah saudara Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, kalian harus sadar dan kalian harus memilih mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mamon. Nah, di balik semuanya ini ada juga hal yang lebih dalam yang dia ingin ungkapkan kepada kita semua. Saudara, karena saudara, dengan segala upaya untuk melenyapkan kekhawatiran dan untuk memastikan masa depan kita, karena kita merasa bahwa Tuhan, right, tidak cukup baik untuk mengendalikan kehidupan kita, itu sebabnya saudara, kita mengabdi kepada dua Tuhan. Supaya jikalau Tuhan kita tidak bekerja sesuai dengan keinginan kita bisa beralih dengan harta dan benda kita, supaya kita bisa memastikan bahwa keinginan saya masih bisa terus tercukupi dan berjalan. Kita tidak bisa menerima pengendalian Tuhan di atas kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa Tuhan seakan, saudara, itu tidak cukup baik mengendalikan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya, saudara. Di sini, saudara, kenapa orang menjadi cemas? Karena mereka tidak bisa percaya penuh kepada Tuhan, dan untuk memastikan masa depan mereka, mereka mencoba untuk menyingkirkan posisi Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya di kehidupan kita, dan secara tidak langsung menaruh diri sendiri sebagai penguasa atau pengendali di kehidupan kita. Nah, saudara, kenapa saudara saya memiliki kesimpulan ini mengenai apa yang Yesus sedang bagikan kepada murid-muridnya? Karena di ayat berikutnya, ayat 27, Matius 6:27, Yesus berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, saya mau tanya, siapa satu-satunya yang mampu menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupan kita? Hanya Tuhan. Ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalnya saya tanya, siapa yang bisa menambahkan sehasta umur saya di kehidupan saya? Orang bilang, dokter. Salah. Saya bilang begini, dokter can only extend your life, but he cannot add to your life. Dokter hanya bisa memperpanjang kehidupan kamu.
Jadi artinya saudara, sebetulnya kamu ini sudah hidup sampai umur 100. Tetapi sekarang kondisi kamu ini lagi sekarat di umur 80. Jadi sebelum kamu mati, ya, sebelum kamu mati di umur 80, dokter oleh karena anugerah Tuhan dianugerahi karunia untuk bisa memperpanjang umur kamu sampai ketentuan Tuhan sampai kamu mencapai umur 100. Tetapi hanya Tuhanlah yang mampu, yang tadinya 100 diberikan 15 tahun lagi. Seperti halnya Raja Hezekiah. Amin gak saudara? Siapa yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hanya Tuhan. Tidak ada orang lain. Nah, disinilah saudara, akar daripada kecemasan. Karena kenyataannya, kita ini memang ingin berkuasa untuk mampu menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Dan kenyataannya, hanya Tuhanlah yang mampu melakukannya. Jadi saudara, dengan pernyataan ini, kitalah yang ingin jadi penguasa di atas kehidupan kita. Kita ingin menyingkirkan Tuhan. Karena di pandangan kita, dia tidak baik. Dia lalai dan enggak becus sebagai penguasa untuk mengendalikan kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, saudara, kita merasa, Tuhan, kamu ini kayaknya lalai. Kamu ini kayaknya ini tidak becus mengendalikan kehidupan saya. Kalau misalnya kamu tidak lalai, saya tidak akan right, menjadi seperti sekarang ini. Nah, saudara, tahu nggak saudara? Kenapa saudara manusia cenderung seperti itu? Karena saudara, memang saudara, sifat manusia itu seperti itu karena memang dari awal manusia itu diciptakan dan diberikan tanggung jawab oleh Tuhan kita dengan sebuah watak dan sifat untuk memang menguasai bumi dan seluruh ciptaan Tuhan. Buktinya di kitab Kejadian, Kejadian pasal 1:28, firman berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Disinilah saudara, memang watak dan sifat untuk mau mengendali, untuk mau berkuasa, right, di atas kehidupan, di atas ciptaan Tuhan, itu tertanam di dalam diri kita oleh Tuhan. Tetapi masalahnya adalah kita memang dipanggil untuk menjadi penguasa, tetapi sebagai penguasa di bawah otoritas Tuhan. Di bawah kuasa Allah. Jadi saudara, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penguasa. Tetapi di bawah naungannya Tuhan. Tetapi oleh karena dosa, aturan ini atau order ini, urutan ini terbalik. Kita mau menjadi penguasa. Dan oleh karena Tuhan, kali ini kita ingin berkuasa dengan sendirinya. Kita tidak mau Tuhan berkuasa atau mengendalikan kehidupan kita. Jadi saudara, dari awal sifat atau watak untuk berkuasa itu memang ditanam oleh Tuhan. Tetapi oleh karena dosa, watak ini, sifat ini terkorup menjadi keliru. Yaitu saudara, manusia ingin berkuasa tanpa adanya pengaruh atau pengendalian Tuhan di atas kehidupan kita. Nah, saudara, disinilah saudara, sumber daripada kecemasan kita. Dan artinya saudara, jikalau kita saudara dipanggil oleh Tuhan, right, hanya sebagai seorang penguasa di bawah pemerintahan Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, artinya panggilan tertinggi untuk semua umat manusia adalah pengelola, bukannya penguasa. Dalam bahasa Inggris, the highest form of calling for every human is to be a steward. Makanya di 1 Korintus, Paulus juga berkata, moreover, right,
A steward must be found faithful. Kita hanyalah dipanggil oleh Tuhan sebagai pengelola, bukan penguasa. Tetapi saudara, ini adalah hal yang sangat tidak bisa diterima oleh banyak manusia. Oleh karena keangkuhan kita, oleh karena keangkuhan yang barangkali kita pun juga tidak sadar, oleh karena watak dan sifat kita, oleh karena dosa, kita semua ingin menjadi bos. Tetapi mereka saudara keliru dan lalai. Mereka saudara tidak sadar. Tahu nggak saudara? Seorang pengelola di mata Tuhan adalah posisi tertinggi hanya di bawah seorang raja. Dan saudara, seorang pengelola, semakin dia dipercaya oleh sang raja, semakin saudara, dia memiliki akses untuk seluruh sumber daya kerajaan raja tersebut. Jadi saudara, semakin dia dipercaya, raja akan memberikan dia akses. Dan aksesnya akan lebih lagi luas. Dan saudara, sumber daya yang saudara at his disposal itu akan makin banyak semakin dia lebih dipercaya oleh Tuhan atau dipercaya oleh raja. Wow, saudara, ini luar biasa loh. Tetapi saudara, walaupun kita sudah diberikan saudara akses yang begitu luas tersebut, walaupun kita sudah diberikan sumber daya yang luas, kerajaan Allah yang begitu luas, akses, saudara, oleh karena dosa, manusia masih saja tidak puas. Karena mereka tidak puas untuk sebagai pengelola saja. Mereka ingin menjadi penguasa. Mereka tidak puas untuk menjadi seorang pengelola. Mereka ingin menjadi bos. Mereka tidak puas dengan diberikan akses. Yang mereka inginkan adalah kontrol, kendali. Dan oleh sebab itu, yang pegang kendali adalah Tuhan. Yang memiliki akses adalah kita. Tetapi oleh karena dosa, kita ingin menyingkirkan penguasa. Dan sendirinya menaikkan diri sendiri untuk mengambil kendali di kehidupan kita. Dan saudara, Yesus di sini sedang berkata kepada murid-muridnya, kalian sebisa-bisanya, sehebat-hebatnya mencoba menyingkirkan saya dari kerajaan saya, kalian keliru. Gak mungkin kalian ini bisa menguasai kerajaan sorga dengan sendirinya. Dan saudara, disinilah Tuhan Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, ini sumber daripada kekhawatiran dan kecemasan kehidupan kamu. Kamu ingin mengendalikan situasi sesuai dengan keinginan dirimu sendiri. Kamu ingin memegang kontrol kehidupan kamu. Kamu ingin memegang kendali masa depanmu. Ingat ya, bukannya kamu tidak boleh bersiap-siap, tetapi kamu ingin memegang kendali. Kamu ingin semuanya berjalan sesuai dengan rencana kamu. Dan saudara, disitulah di saat kita tidak bisa pegang kepastian, kita menjadi cemas. Kita menjadi khawatir. Nah, saudara, itu sebabnya lewat pertanyaan tadi, Yesus sedang, saudara, bukan hanya sekedar menegur, tapi sedang menantang, challenge murid-muridnya. Siapa Tuhan sebenarnya atau penguasa di kehidupan kita? Karena jikalau kamu khawatir berlebihan, itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah bukan lagi penguasa di atas kehidupanmu. Jadi apa yang kamu harus lakukan? Gantikan Tuhan yang sebenarnya di atas kehidupan kamu. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita kembali lagi untuk berserah kepada Tuhan. Kita taruh kepercayaan dan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara, secara praktisnya, saya ingin menggambarkan situasi semuanya ini dengan sebuah peristiwa di Perjanjian Lama lewat kehidupan Hana, yaitu ibunya Samuel. Saudara, kita bisa lihat di sini, saudara, ya. Hana ini memiliki banyak kekhawatiran dan kecemasan dan juga banyak pergumulan di kehidupan dia.
Kita tahu, saudara, ya, kita lihat di sini. Ada seorang laki-laki dari Ramatim, Zofim, dari pergunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri. Nah, saudara, ini yang pertama. Pergumulan pertama, jangan memiliki dua istri. Kalau kamu punya dua istri, pasti banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Banyak masalah-masalah beban hidup yang akan menimpa kehidupan kamu. Oke ya, amin, right? Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Lihat saudara, gusar ya. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Lihat saudara, saudara bisa bayangkan dan bisa merasakan kecemasan hati Hana. Walaupun Elkana sudah berkali-kali menyatakan bahwa, Hei Hana, kamu jangan khawatir, masa depanmu itu sudah terjamin. Saya mengasihi kamu. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi saudara masih saja saudara. Pernyataan Elkana tidak cukup untuk menenangkan batin dan jiwa Hana. Dan saudara, Hana itu memiliki banyak pergumulan dan kecemasan yang sangat berat. Kenapa? Yang pertama, Hana hidup di dalam budaya poligami. Saudara, orang bilang saudara, wah kalau misalnya di Alkitab banyak karakter-karakter Alkitab yang hidupnya poligami, artinya Alkitab itu mengizinkan saya untuk memiliki dua istri. Salah, saudara. Kalau misalnya saudara lihat di Alkitab, ya, semua hamba-hamba Tuhan yang memiliki dua istri atau berpoligami, kamu lihat rumah tangganya, semuanya hancur. Semuanya banyak masalah. Semuanya. Semuanya. Tidak ada satu, saudara. Ya. Nah, yang kedua, saudara, Hana mandul. Dan oleh karena dia mandul, dia diremehkan oleh budaya setempat. Dia juga merasa kecil, merasa diremehkan, merasa kecil dan rendah di bawah standar masyarakat. Jadi saudara, dia itu banyak pergumulan, banyak kekhawatiran. Dan saudara, dia sengsara karena sering diejek oleh Penina. Setiap hari saudara, dia teringat oleh kegagalannya sebagai seorang wanita dan istri. Dan saudara tahu nggak, wanita pada zaman perjanjian lama itu perlu memiliki seorang anak. Karena kenapa? Jikalau nantinya suaminya sudah tidak ada, dia akan terlantar. Karena wanita pada saat itu, pada zaman itu, tidak memiliki hak apapun. Tidak memiliki aset. Dia bergantung kepada anaknya, kepada keluarganya. Itu sebabnya saudara, Yesus sangat mengasihi yang miskin dan yang janda-janda. Kenapa? Karena yang janda-janda hidupnya sangat miskin sekali. Dan saudara, ini adalah hal yang lazim. Di mana saudara, Hana itu sedang berpikir untuk masa depan dia. Kalau saya tidak punya anak, kalau nantinya Elkana sudah meninggal, Penina yang sudah sering mengejek saya, nggak mungkin memelihara saya. Bagaimana saya bisa hidup? Jadi saudara, kekhawatirannya itu sangat lazim dan valid. Tetapi saudara, kita lihat di sini. Pada saat Hana, dia memiliki banyak kecemasan. Pada saat saudara, dia tertekan oleh kekhawatiran. Lihat apa yang dia lakukan. Seperti halnya saudara, Yesus tadi bagikan kepada kita.
Di 1 Samuel 1:9-11. Saudara di sini, saudara bunyinya. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, dalam bahasa Inggris, Hannah stood up. Dan saudara, arti daripada kalimat ini, berdirilah Hana, dalam terjemahan Ibraninya, bunyinya adalah kum. Dan kum itu adalah sebuah kalimat yang artinya adalah dia bukan hanya sekedar posisinya berdiri, saudara. Bukan. Tetapi saudara, dia itu berdiri secara postur. Bukan hanya sekedar secara fisik. Dia mulai bangkit, boleh dibilang. Nah, jadi di antara tekanan kekhawatiran, di antara terpuruknya dia sedang di bawah, dia saudara menguatkan diri dan dia bertekad untuk bangkit. Dia bangkit dari kecemasannya. Dia mau bangkit dari kekhawatirannya. Dia mau berhenti mengkasihani diri sendiri dan dia mau mulai bertindak dan melakukan sesuatu untuk mengubah kondisinya. Dan saudara, apa yang dia lakukan? Yang kita semua bisa belajar dari Hana, jikalau kita mau mengubah Tuhan kita dari Mamon kepada Tuhan. Jikalau kita mau mengubah saudara, penguasa di kehidupan kita dari diri sendiri menjadi Tuhan. Apa yang Hana lakukan? Dia melakukan satu tindakan yang sangat radikal. Yaitu apa saudara? Dia berdoa. Haleluya. Hana berdoa. Dan saudara, kenapa saudara? Saya bilang bahwa doa Hana itu adalah sebuah radikal, tindakan radikal yang mengubah posisi penguasa di kehidupan dia. Nah, kita lihat saudara, cara dia berdoa itu kayak bagaimana? Ya, kita lihat di ayat 11. Dia berdoa, kemudian bernazarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Saudara, tindakan radikal yang Hana lakukan adalah dia berdoa. Tetapi saudara, berdoanya dia itu menunjukkan kenapa saudara ini sangat radikal. Di mana kita semua bisa belajar, right? Daripada tindakan Hana tersebut. Dia berdoa bukan sekedar berdoa, dia mulai bernazar. Dia mulai berdoa kepada Tuhan dan dia bilang, "Tuhan, jikalau kamu mengabulkan permintaan saya, maka saya akan memberikan anak ini kembali kepada Engkau." Nah, saudara, sekilas kalau misalnya kita mempelajari doa Hana, kedengarannya ini adalah sebuah tipe doa tawar-menawar. Ya kan? Jadi kita menganggap Tuhan itu sebagai sebuah transaksi. Nah, ketahuilah, Tuhan bukanlah seorang bisnismen. Dia adalah Allah Bapa yang suka memberi. Jadi saudara, dengan cara tawar-menawar itu tidak bekerja dengan Tuhan. Amin gak saudara? Karena Tuhan selalu memberi daripada kita mampu untuk memberi kepada dia. Jadi Tuhan itu tuh bukanlah seorang bisnismen. Jadi saudara, kesannya adalah tawar-menawar. Tetapi jikalau kita simak lebih dalam lagi, doa Hana radikal dan tidak bersifat tawar-menawar. Tetapi kita lihat ayat 17. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, kita bandingkan saudara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Jikalau saudara, jikalau
doa Hana bersifat tawar-menawar, seharusnya kelanjutannya adalah dia berdoa dan harus doanya dikabulkan dulu. Dan dia akhirnya menjadi hamil. Baru, saudara. Siapa setuju? Mukanya tidak lagi muram. Seperti halnya yang dia alami di ayat-ayat sebelumnya. Masih ingat? Elkana tanya kepada dia, kok kamu nggak mau makan? Setiap hari mukanya muram. Setiap hari mukanya suram. Kenapa? Karena saudara, dia masih belum hamil. Nah, kalau misalnya doanya sifatnya tawar-menawar, seharusnya tindak lanjutnya itu akan seperti ini. Berdoa, hamil dulu, baru tidak lagi muram. Tetapi kalau kita lihat doa Hana, itu radikal. Kenapa, saudara? Dia berdoa. Tetapi sebelum dia hamil, tadi kita sudah baca, mukanya sudah tidak lagi muram. Jadi saudara, dia menggantikan posisi kendali dan dia berserah kepada Tuhan. Dan dia mulai percaya penuh apa yang dia telah doakan. Dikabulnya atau tidak dikabulnya doa sudah tidak lagi menentukan iman dia, tidak akan menentukan kebahagiaan dia, juga tidak menentukan kecemasan dia. Dia sudah tidak lagi muram, dia mau makan, dan saudara, 1 tahun setelah itu, baru saudara, Hana hamil. Haleluya. Ya, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, disinilah saudara, Yesus sekali lagi saudara mengingatkan kepada murid-muridnya. Seperti halnya Hana. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, tetap saja setiap hari diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oh, haleluya. Puji Tuhan. Disinilah saudara, Tuhan Yesus sedang berkata kepada mereka yang sedang cemas, yang sedang terlalu khawatir. Ayo, lakukanlah apa yang Hana lakukan. Berdoa. Karena waktu kita berdoa, itu sedang melambangkan kita sedang mengalihkan peran kendali dari diri saya menjadi Kristus. Tuhanlah yang akan memegang kendali kehidupan saya. Dan saudara, disinilah saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu lihat burung-burung. Saudara, pernah lihat gak? Saudara, di rumah saya, itu kan ada lampu ya. Puji Tuhan saudara, di beberapa tahun sebelum ini, saudara, hampir setiap tahun saudara, ada satu burung saudara, selalu masuk ke dalam rumah saya, dan mulai saudara membangun nest, sarang di sana, di atas lampunya. Udah 3 kali, saudara. Dan setiap kali, saudara, dia membuat sarang di sana, dia, saudara, ada 2 telur. Nah, puji Tuhannya, saudara, ini burung bulbul ya. Burung bulbul ini, waktu 2 telur ini sudah menetas, ini luar biasa. Dia tuh setiap hari, saudara, keluar, harus cari makan. Dan bukan hanya sekedar cari makan saja buat diri dia harus cari makan untuk istrinya yang sedang meneram. Dan setelah telurnya menetas, dia harus kasih makan dengan 2 anaknya. Saudara, saya selalu kagum. Kenapa? Setiap kali dia pergi dari jendela saya keluar, pulang pasti ada cacing. Nggak peduli, saudara. Nggak peduli. Donald Trump baru tutup Straits of Hormuz. Nggak peduli, saudara. Minyak lagi naik. Nggak peduli, saudara. Ekonomi lagi seret. Nggak peduli. Hari itu, saudara, dolar lagi terus naik against rupiah. Nggak peduli. Setiap hari pulang pasti ada makanan. Dia tidak, saudara, terpengaruh oleh Straits of Hormuz. Dia tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Dia tidak terpengaruh oleh the law of economics, demand and supply. Tidak. Setiap hari dia keluar, dia pulang, pasti lebih dari cukup makanan untuk anak dan istrinya.
Dan di sini saudara Tuhan sedang berkata, kamu lihat, burung saja saya pelihara. Apalagi kamu yang jauh melebihi burung-burung tersebut. Janganlah khawatir akan hidupmu. Jadikanlah Tuhan sebagai penguasa di atas kehidupanmu yang akan dan mampu memelihara kita di setiap saat kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, kalau misalnya kita tidak mau khawatir, kita harus belajar apa yang Petrus lakukan. Apa yang Petrus instruksikan di 1 Petrus 5:6-7. Ayo kita sama-sama baca ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lihat saudara, di bawah. Jadi kembali lagi kepada yang semula. Jadilah penguasa di bawah tangan Tuhan yang lebih kuat daripada kalian. Jadilah dia sebagai penguasa kehidupanmu. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Dan saudara, jikalau kita, saudara, memiliki Tuhan di atas kehidupan kita, orang percaya bukannya terhindar dari masalah, bukannya terhindar dari kecemasan, bukannya terhindar dari krisis, bukan. Tetapi orang percaya itu akan menghadapi kekurangan atau persoalan dengan sikap tenang, percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara mereka karena kita melebihi burung-burung di langit. Saudara, belajar untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan yang mampu mendatangkan kebaikan dalam segala hal, daripada berharap agar situasi berubah terjadi sesuai keinginan kita. Jangan kebelet untuk mau sesuai outcome-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan lepas kecemasan dan kekhawatiran kita. Oleh sebab itu, BMC New York, saya berdoa supaya hari ini lewat firman Tuhan, kita semua telah dikuatkan dan kita sudah mendapatkan sebuah pencerahan gimana kita mau lebih lagi merendahkan hati untuk berdoa dan menaruh Tuhan sebagai penguasa di atas kehidupan kita. Daripada menyingkirkan Tuhan, singkirkan diri sendiri dan kita undang Tuhan kembali. Dan kita serahkan semua pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan merasa damai sejahtera. Di mana kita tahu semua baik, semua akan menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. Puji Tuhan. Saya akan berdoa nanti, tapi sebelumnya saya barangkali kembalikan kepada host, atau saya langsung berdoa untuk semua di sini. Silakan. Ya, silakan langsung berdoa, Pak Aris. Oke. Mari saudara, kita semua sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dia. BMC New York barangkali ada di antara kita yang sedang mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang sangat dalam. Di mana masa depan saudara tidak bisa pegang. Dan oleh karena itu, saudara tertekan di antara pergumulan yang sangat berat. Hari ini Tuhan sedang mengundang kita untuk berserah kepada Dia. Untuk berserah masa depan kita kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Saat ini, apa yang ada di depan mata, ayo lanjuti, tindakanlah. Step by step. Biarlah Tuhan yang membimbing dan membawa saudara keluar dari lembah saudara dengan cara melewatinya, bukan terhindar darinya. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, siapa di antara kita hari ini yang sedang mengalami pergumulan berat. Engkau tahu Tuhan, kondisi keuangan, kesehatan yang sedang menimpa mereka semua. Dan oleh sebab itu hari ini lewat firman-Mu, kami Tuhan diundang untuk berserah. Dan hari ini biarlah Roh Kudus bekerja, supaya karunia dan anugerah-Mu bekerja. Membuat kita untuk bisa berserah, membuat kita untuk bisa menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Dan Tuhan di saat itulah mereka akan mengalami damai sejahtera. Mereka akan mengalami Tuhan kelegaan. Di mana Tuhan mereka tidak lagi takut
akan apa yang terjadi di masa depan mereka. Karena mereka tahu masa depan mereka sudah terjamin di dalam Tuhan. Tuhan, saya berdoa hari ini lewat firman-Mu, Engkau kuatkan iman kita semuanya untuk bisa bertahan, untuk tidak putus asa. Dan pada saat kami Tuhan bertahan, Engkau Tuhan setia untuk selalu menganugerahi kita dengan kekuatan-Mu. Kami berdoa Tuhan juga ada terobosan baru. Kami berdoa supaya ada mujizat terjadi. Kami berdoa Tuhan supaya tingkap-tingkap langit di surga dibuka. Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, tetapi bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Kami berdoa dan kami serahkan Tuhan semua jemaat di BMC New York kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya mengatakan amin.